Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, seiman seakidah sebangsa setanah air. Jumpa lagi kita dalam konten pembahasan Islam tekstual-kontekstual yang aktual hari ini yang berkaitan dengan demokrasi di negeri kita yang tercinta ini. Saudara-saudaraku, eh, perlu kita ketahui bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh para pendiri-pendiri panding bangsa ini, oleh 9 orang pendiri pengurumus tim Pancasila itu, 8 orang itu adalah Muslim. Dan dari 8 orang Muslim tersebut, 5 orang adalah tokoh-tokoh besar umat Islam. Jadi tidak guna heran jika Pancasila itu terinspirasi dan banyak diilhami oleh konsepsi-konsepsi keislaman. Apalagi di negeri kita ini yang mayoritas Muslim, tentunya Pancasila ini yang sudah didaulat, yang sudah dikerarkan dan dijadikan landasan ideal, landasan pokok berbangsa dan bernegara dan berkehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain di negeri kita yang tercinta ini. Saudara-saudaraku, pada awal tahun 2001, Pancasila ini nampaknya nilai-nilainya sudah tergerus oleh perubahan amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang sistem demokrasi kita. Yang waktu itu demokrasi kita dirubah menjadi pemilihan langsung. Walaupun mungkin secara persis di eh, pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya, itu tidak eh, jelas dan tegas disebutkan pemilihan secara langsung. Di sana, tepatnya di pasal 18A itu disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Yang secara persis dinyatakan pemilihan secara langsung itu adalah di pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasangan presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung. Walaupun kenyataannya pemilihan kepala daerah, baik bupati, gubernur, dan wali kota serta wakilnya itu melalui undang-undang pilkada juga dinyatakan dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu, saya melihat bahwa sistem demokrasi kita sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai khususnya sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Di sana ada permusyawaratan, ada perwakilan. Jadi yang bermusyawarah itu untuk memilih pemimpin itu sebenarnya adalah perwakilan. Baik itu uh, mungkin disamakan dengan sistem presidentil atau apa yang dikenal dengan sistem bertatanegara itu sistem trias politika. Artinya trias politika itu terdiri dari legislatif, itulah DPR, kemudian eksekutif itu pemerintah, kepala daerah, presiden, menteri-menteri dan sebagainya, kemudian ada yudikatif, itulah aparat hukum yang menegakkan hukum. Namun terlepas dari trias politika sistem itu, yang kita bahas ini adalah sistem pemilihannya. Uh, untuk itu, saya akan membawakan kita sedikit tentang sejarah. Bagaimana sebenarnya konsepsi Islam tentang pemilihan pemimpin ini. Di masa Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Rasul yang sekaligus adalah pemimpin umat, beliau juga umara, dia juga pemimpin perang, dia juga adalah Nabi atau Rasulullah, maka selama dekade kepemimpinan beliau, baik di Mekah atau di Madinah yang selama 22 tahun, 2 bulan 22 hari tersebut, tidak ada sistem pemilihan. Beliaulah menjadi leader satu-satunya. Namun sesudah beliau wafat, baru eh, kita belajar tentang apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasul ini. Karena sahabat-sahabat Rasul ini, khususnya Khulafaur Rasyidin, itu adalah as-sabiqunal awwalun, adalah orang-orang yang pertama mengikuti Islam ini. Tentunya mereka sangat dekat dan mengetahui persis bagaimana sistem sebenarnya. Jika memang pada saat wafatnya Rasulullah itu untuk memilih Khulafaur Rasyidin ini dengan sistem langsung, saya kira tidak sulit memang, karena penduduk Madinah waktu itu hanya
jumlahnya bisa ya kita hitung dengan angka yang sangat kecil lah mungkin, karena penduduk Madinah itu bisa dalam waktu cepat mungkin untuk dilakukan pemilihan langsung. Tapi para sahabat tidak melakukan itu. 2 hari sesudah Rasulullah wafat itu kaum Ansor ya, kaum Ansor ini adalah penduduk Madinah. Artinya Ansor ini orang yang menolong kaum Muhajirin. Muhajirin ini adalah rombongan Rasul yang ketika hijrah ke Yastrib, dulu namanya Yastrib, belakangan disebut Madinah. Nah, termasuklah itu Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, ini adalah kaum Muhajirin. Jadi 2 hari sesudah wafat Nabi itu berkumpullah di satu balai ya, balai Safiqah Bani Sa'idah di sana. Bani Sa'idah ini adalah kaum Ansor yang waktu itu mereka sudah mau memilih kaum Ansor karena mereka menganggap harusnya menjadi pengganti Rasul itu adalah orang-orang yang menolong atau orang-orang yang penduduk asli Madinah. Maka sempat waktu itu dicetuskan sempat mau dipilih Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah sahabat Rasul dari kelompok Ansor. Namun mendengar itu Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat langsung mendatangi balai tersebutlah, Safiqah tersebut, langsung menyatakan tidak boleh dipilih hanya sepihak. Artinya sepihak itu hanya kaum Ansor di sana. Harus kita kumpullah wakil-wakil sahabat-sahabat Rasul. Akhirnya singkat cerita, setelah berkumpul semua sahabat, Utsman, Ali, Umar, Abu Bakar dan sebagainya, baik Muhajirin dan Ansor, maka disepakatilah untuk memilih Abu Bakar dengan berbagai pertimbangan, karena beliau adalah mertua Rasul dan beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Beliau yang menemani pertama kali Rasulullah itu hijrah ke Yastrib atau ke Madinah. Beliau juga yang sering yang selalu disuruh Rasul untuk menggantikan menjadi imam ketika Rasulullah itu sakit. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah itu yang sudah memberi isyarat, ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, yang dalam kalimat yang panjang Aisyah mengatakan ada seorang perempuan yang mendatangi Rasul ketika sakit lalu berpesan agar Abu Bakar Siddiq itu datang mendatangi Rasulullah SAW. Akhirnya sinyal ini diwujudkan oleh para sahabat dan terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Kemudian tentang musyawarah para pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil tokoh-tokoh ini untuk menentukan sikap, itu juga disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ya, 1-9, dengan yang mungkin ayat yang sering kita dengar, wasyawirhum fil amri, musyawarahlah kalian dalam urusan-urusan dunia kalian. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila kami sudah membuat keputusan azam, maka bertawakallah kepada Allah. Ini juga asbabun nuzulnya sebenarnya ada 2 versi. Asbabun nuzul pertama itu sesudah kekalahan perang Uhud. Ada sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa ayat itu turun ketika sesudah perang Badar tentang menentukan tawanan perang waktu itu. Tapi terlepas dari apapun yang akan diputuskan, tapi perintah Allah ini untuk melakukan musyawarah wasyawirhum itu termaktub dalam Pancasila sila keempat, ya, permusyawaratan garis miring perwakilan. Jadi permusyawaratan itu dilakukan oleh perwakilan-perwakilan. Itulah sebabnya pada era sebelum reformasi, sebelum diadakan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar 45 itu, di MPR itu menjadi lembaga tertinggi negara, dan di MPR itu semua perwakilan ada di sana. Dulu ada utusan golongan yang golongan itu dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pergerakan dan sebagainya. Kemudian ada utusan TNI Polri waktu itu. Ini artinya untuk mengawal nasionalisme dan karena memang kita ketahui bahwa TNI ini adalah garda terdepan untuk pengawalan keamanan bangsa dan negara ini, serta polisi yang ujung tombak dari keamanan dan ketertiban, diambil wakilnya waktu itu. Kemudian ada
utusan daerah yang sekarang menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Utusan daerah itu dari provinsi-provinsi yang diutus oleh gubernur untuk mewakili di MPR tersebut. Sehingga dari perwakilan-perwakilan inilah menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden. Tentunya ini akan lebih berkualitas. Kenapa? Karena memang orang-orang yang mewakili ini tentu orang-orang yang punya wawasan, punya pengetahuan, punya track record yang dipercaya rakyat untuk menjadi wakilnya, untuk menentukan siapa pemimpin mereka ke depan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat di awal pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin tersebut. Ah, tapi kita sangat menyayangkan ketika pemilihan langsung bukan hanya presiden bahkan kepala daerah sampai ke daerah-daerah ini ah, diaplikasikan sehingga sesudah hari ini mungkin 24 tahun ya, 24 tahun penuh ya sesudah Undang-Undang Dasar itu dirubah, kita melihat bagaimana sistem demokrasi kita yang secara kasat mata itu sangat, sebagaimana juga Pak Prabowo mengatakan, kosnya yang begitu besar. Kenapa? Memang dengan kos yang sangat besar itu akan menjadi motivasi atau menjadi dasar pada pejabat-pejabat yang terpilih ini juga akan korupsi. Karena tidak ada hukumnya orang mengeluarkan uang puluhan miliar untuk menjadi kepala daerah, kemudian dia anggap puluhan miliar itu ya sebagai infak sedekah, kemudian dia mengabdi dengan sebaik-baiknya. Saya kira kalau ini terjadi ya alhamdulillah, tapi kenyataannya sekarang kita lihat bagaimana banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, yang ditangkap oleh aparat kepolisian karena korupsi dan sebagainya, membuktikan bahwa memang kos politik yang besar itu berdampak terhadap keinginan hasrat yang besar untuk mengembalikan dana dana pemilihan yang cukup besar tersebut. Kemudian belum lagi kalau kita lihat mungkin anggaran pemerintah, bagaimana kemarin juga untuk Pilkada serentak 2024 itu negara hampir menghabiskan 70 triliun rupiah ya. Itu dari dana pusat, belum lagi dana penyertaan dari daerah. Nah, padahal itu kalau belum belum kita hitung belum dari dana kampanye dari kandidat-kandidat. Ada daerah itu yang punya 2 3 kandidat. Tentunya ini memakan ratusan triliun rupiah hanya untuk sebuah demokrasi yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya mungkin di legislatif, kita bersyukur dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada sinyal untuk para pembesar-pembesar ini untuk merevisi lah, mengevaluasi tentang sistem demokrasi pemilihan langsung ini. Karena bukan hanya itu dampaknya, kita melihat dampak krisis pertikaian antara sesama warga yang beda pilihan. Dan kita lihat juga bagaimana pemilihan langsung ya sejak 2014 yang kita ketahui banyak intrik-intrik antara dua kubu ya, waktu itu antara kubu Pak Jokowi dengan kubu Pak Prabowo yang sampai hari ini juga masih muncul ya kata dalam tanda petik lah dendam para pendukung-pendukung yang tidak mendukung Pak Jokowi itu sampai hari ini juga masih kita lihat di masyarakat berseberangan. Jadi alangkah naifnya kita sudah menghabiskan dana ratusan triliun, kemudian rakyat kita juga terpecah belah, dan belum tentu juga pemimpin yang kita pilih itu di daerah-daerah adalah pemimpin-pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang memang sesuai dengan konsepsi-konsepsi Islam dan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya dan kita semua, saya berharap ya sistem demokrasi ini kita kembalikanlah kepada sistem Pancasila yang mengamanahkan bahwa sistem kita itu adalah sistem perwakilan. Namun juga perlu kita sampaikan juga bahwa di MPR itu sebagai lembaga tertinggi nanti kalau misalnya dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara juga perlu ada di sana utusan-utusan perwakilan. Sehingga mungkin nanti para tokoh-tokoh bangsa ini, ya tokoh ormas, tokoh agama, tokoh pergerakan misalnya, tidak perlu lagi ikut pemilihan pileg langsung di daerah untuk duduk mewakili aspirasi
jamaah atau kelompoknya. Karena kita ketahui mereka ini adalah orang-orang yang sudah punya pengikut. Nah, misalnya pimpinan-pimpinan Ormas, Muhammadiyah, misalnya NU, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat di Sulawesi sana, dan banyak lagi ormas-ormas itu yang punya basis massa. Tetapi pemimpin-pemimpinnya barangkali merasa risih ya kalau misalnya ikut partai politik kembali untuk menjadi wakil-wakil dari konstituen mereka untuk duduk di MPR sana. Jadi konsep-konsep apa yang dikonsepkan oleh para pendiri bangsa ini tentang adanya utusan-utusan daerah, utusan golongan, utusan uh, TNI Polri di MPR itu agak sangat sangat memang sudah sempurna. Hanya saja mungkin karena kita latah mungkin uh, tahun 2000 bagaimana juga yang waktu itu sebagai ketua MPR-nya Bapak Amin Rais juga sudah menyatakan bahwa kekeliruannya terhadap sistem demokrasi kita yang hari ini amburadul. Semoga saja ada perubahan terhadap demokrasi kita ini untuk kembali kepada khitoh atau garis yang digariskan oleh para pendiri bangsa. Ansrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billah. Saudara-saudaraku, seiman seakidah sebangsa setanah air. Jumpa lagi kita dalam konten pembahasan Islam tekstual-kontekstual yang aktual hari ini yang berkaitan dengan demokrasi di negeri kita yang tercinta ini. Saudara-saudaraku, eh, perlu kita ketahui bahwa Pancasila itu dirumuskan oleh para pendiri-pendiri panding bangsa ini oleh 9 orang pendiri pengurumus tim Pancasila itu 8 orang itu adalah Muslim, dan dari 8 orang Muslim tersebut 5 orang adalah tokoh-tokoh besar umat Islam. Jadi tidak guna heran jika Pancasila itu terinspirasi dan banyak diilhami oleh konsepsi-konsepsi keislaman. Apalagi di negeri kita ini yang mayoritas Muslim, tentunya Pancasila ini yang sudah didaulat, yang sudah dikerarkan dan dijadikan landasan ideal, landasan pokok berbangsa dan bernegara dan berkehidupan sosial, ekonomi, dan lain-lain di negeri kita yang tercinta ini. Saudara-saudaraku, pada awal tahun 2001, Pancasila ini nampaknya nilai-nilainya sudah tergerus oleh perubahan amandemen pertama Undang-Undang Dasar 1945, khususnya tentang sistem demokrasi kita. Yang waktu itu demokrasi kita dirubah menjadi pemilihan langsung. Walaupun mungkin secara persis di pemilihan kepala daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, dan wakil-wakilnya, itu tidak jelas dan tegas disebutkan pemilihan secara langsung. Di sana, tepatnya di pasal 18A itu disebutkan bahwa pemilihan kepala daerah itu dipilih secara demokratis. Yang secara persis dinyatakan pemilihan secara langsung itu adalah di pasal 6 tentang pemilihan presiden dan wakil presiden. Pasangan presiden dan wakil presiden itu dipilih secara langsung. Walaupun kenyataannya pemilihan kepala daerah baik bupati, gubernur, dan wali kota serta wakilnya itu melalui undang-undang pilkada juga dinyatakan dipilih secara langsung oleh rakyat. Oleh sebab itu saya melihat bahwa sistem demokrasi kita sudah melenceng dari nilai-nilai Pancasila, nilai-nilai khususnya sila keempat ya, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan garis miring perwakilan. Di sana ada permusyawaratan, ada perwakilan. Jadi yang bermusyawarah itu untuk memilih pemimpin itu sebenarnya adalah perwakilan. Baik itu mungkin disamakan dengan sistem presidentil atau apa yang dikenal dengan sistem bertatanegara itu sistem trias politika. Artinya trias politika itu terdiri dari legislatif, itulah DPR, kemudian eksekutif itu pemerintah,
kepala daerah, presiden, menteri-menteri dan sebagainya. Kemudian ada yudikatif, itulah aparat hukum yang menegakkan hukum. Namun terlepas dari trias politika sistem itu, yang kita bahas ini adalah sistem pemilihannya. Uh, untuk itu saya akan membawakan kita sedikit tentang sejarah. Bagaimana sebenarnya konsepsi Islam tentang pemilihan pemimpin ini. Di masa Rasulullah, karena Rasulullah itu adalah Rasul yang sekaligus adalah pemimpin umat, beliau juga umara, dia juga pemimpin perang, dia juga adalah Nabi atau Rasulullah, maka selama dekade kepemimpinan beliau baik di Mekah secara atau di Madinah yang selama 22 tahun 2 bulan 22 hari tersebut tidak ada sistem pemilihan. Beliaulah menjadi leader satu-satunya. Namun sesudah beliau wafat baru eh, kita belajar tentang apa yang diamalkan oleh sahabat-sahabat Rasul ini. Karena sahabat-sahabat Rasul ini khususnya Khulafaur Rasyidin itu adalah as-sabiqunal awwalun, adalah orang-orang yang pertama mengikuti Islam ini. Tentunya mereka sangat dekat dan mengetahui persis bagaimana sistem sebenarnya. Jika memang pada saat wafatnya Rasulullah itu untuk memilih Khulafaur Rasyidin ini dengan sistem langsung, saya kira tidak sulit memang, karena penduduk Madinah waktu itu hanya jumlahnya bisa ya kita hitung dengan angka yang sangat kecil lah mungkin, karena penduduk Madinah itu bisa dalam waktu cepat mungkin untuk dilakukan pemilihan langsung. Tapi para sahabat tidak melakukan itu. 2 hari sesudah Rasulullah wafat itu kaum Ansor ya, kaum Ansor ini adalah penduduk Madinah. Artinya Ansor ini orang yang menolong kaum Muhajirin. Muhajirin ini adalah rombongan Rasul yang ketika hijrah ke Yastrib, dulu namanya Yastrib, belakangan disebut Madinah. Nah, termasuklah itu Abu Bakar, Umar, Ali bin Abi Thalib, ini adalah kaum Muhajirin. Jadi 2 hari sesudah wafat Nabi itu berkumpullah di satu balai ya, balai Safiqah Bani Sa'idah di sana. Bani Sa'idah ini adalah kaum Ansor yang waktu itu mereka sudah mau memilih kaum Ansor karena mereka menganggap harusnya menjadi pengganti Rasul itu adalah orang-orang yang menolong atau orang-orang yang penduduk asli Madinah. Maka sempat waktu itu dicetuskan sempat mau dipilih Sa'ad bin Ubadah. Sa'ad bin Ubadah ini adalah sahabat Rasul dari kelompok Ansor. Namun mendengar itu Abu Bakar, Umar dan beberapa sahabat langsung mendatangi balai tersebutlah, Safiqah tersebut, langsung menyatakan tidak boleh dipilih hanya sepihak. Artinya sepihak itu hanya kaum Ansor di sana. Harus kita kumpullah wakil-wakil sahabat-sahabat Rasul. Akhirnya singkat cerita, setelah berkumpul semua sahabat, Utsman, Ali, Umar, Abu Bakar dan sebagainya, baik Muhajirin dan Ansor, maka disepakatilah untuk memilih Abu Bakar dengan berbagai pertimbangan, karena beliau adalah mertua Rasul dan beliau adalah orang pertama yang masuk Islam. Beliau yang menemani pertama kali Rasulullah itu hijrah ke Yastrib atau ke Madinah. Beliau juga yang yang selalu disuruh Rasul untuk menggantikan menjadi imam ketika Rasulullah itu sakit. Bahkan ada satu hadis yang diriwayatkan Siti Aisyah itu yang sudah memberi isyarat, ini diriwayatkan Imam Bukhari Muslim, yang dalam kalimat yang panjang Aisyah mengatakan ada seorang perempuan yang mendatangi Rasul ketika sakit lalu berpesan agar Abu Bakar Siddiq itu datang mendatangi Rasulullah SAW. Akhirnya sinyal ini diwujudkan oleh para sahabat dan terpilihlah Abu Bakar Siddiq. Kemudian tentang musyawarah para pemimpin-pemimpin atau wakil-wakil tokoh-tokoh ini untuk menentukan sikap, itu juga disebutkan Allah dalam Al-Quran surah Al-Imran ya, 1-9, dengan yang mungkin ayat yang sering kita dengar, wasyawirhum fil amri, musyawarahlah kalian dalam urusan-urusan dunia kalian. Faiza azamta fatawakkal 'ala Allah, apabila kami sudah membuat keputusan azam maka bertawakallah kepada Allah. Ini juga asbabun nuzulnya sebenarnya ada 2 versi. Asbabun nuzul pertama itu sesudah kekalahan perang Uhud, ada sebagian ahli tafsir menafsirkan bahwa
Itu ayat itu turun ketika sesudah perang Badar tentang menentukan tawanan perang waktu itu. Tapi terlepas dari apapun yang akan diputuskan, tapi perintah Allah ini untuk melakukan musyawarah wasyawirhum itu termaktub dalam Pancasila sila keempat, yang permusyawaratan garis miring perwakilan. Jadi permusyawaratan itu dilakukan oleh perwakilan-perwakilan. Itulah sebabnya pada era sebelum reformasi, sebelum diadakan perubahan terhadap Undang Dasar 45 itu, di MPR itu menjadi lembaga tertinggi negara, dan di MPR itu semua perwakilan ada di sana. Dulu ada golongan utusan golongan yang di itu golongannya itu dari tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pergerakan dan sebagainya. Kemudian ada utusan TNI Polri waktu itu. Ini artinya untuk mengawal nasionalisme dan karena memang kita ketahui bahwa TNI ini adalah garda terdepan untuk pengawalan keamanan bangsa dan negara ini, serta polisi yang ujung tombak dari keamanan dan ketertiban, diambil wakilnya waktu itu. Kemudian ada utusan daerah yang sekarang menjadi Dewan Perwakilan Daerah. Utusan daerah itu dari provinsi-provinsi yang diutus oleh gubernur untuk mewakili di MPR tersebut. Sehingga dari perwakilan-perwakilan inilah menentukan siapa calon presiden dan wakil presiden. Tentunya ini akan lebih berkualitas. Kenapa? Karena memang orang-orang yang mewakili ini tentu orang-orang yang punya wawasan, punya pengetahuan, punya track record yang dipercaya rakyat untuk menjadi wakilnya, untuk menentukan siapa pemimpin mereka ke depan. Sama seperti apa yang dilakukan oleh para sahabat di awal pemerintahan Khalifah Khulafaur Rasyidin tersebut. Tapi kita sangat menyayangkan ketika pemilihan langsung bukan hanya presiden, bahkan kepala daerah sampai ke daerah-daerah ini diaplikasikan, sehingga sesudah hari ini mungkin 24 tahun ya, 24 tahun penuh ya sesudah Undang-Undang Dasar itu dirubah, kita melihat bagaimana sistem demokrasi kita yang secara kasat mata itu sangat, sebagaimana juga Pak Prabowo mengatakan, kosnya yang begitu besar. Kenapa? Memang dengan kos yang sangat besar itu akan menjadi motivasi atau menjadi dasar pada pejabat-pejabat yang terpilih ini juga akan korupsi. Karena tidak ada hukumnya orang mengeluarkan uang puluhan miliar untuk menjadi kepala daerah, kemudian dia anggap puluhan miliar itu ya sebagai infak sedekah, kemudian dia mengabdi dengan sebaik-baiknya. Saya kira kalau ini terjadi ya alhamdulillah, tapi kenyataannya sekarang kita lihat bagaimana banyak kepala daerah yang ditangkap oleh KPK, yang ditangkap oleh aparat kepolisian karena korupsi dan sebagainya, membuktikan bahwa memang kos politik yang besar itu berdampak terhadap keinginan hasrat yang besar untuk mengembalikan dana pemilihan yang cukup besar tersebut. Kemudian belum lagi kalau kita lihat mungkin anggaran pemerintah, bagaimana kemarin juga untuk pilkada serentak 2024 itu negara hampir menghabiskan 70 triliun rupiah ya. Itu dari dana pusat, belum lagi dana penyertaan dari daerah. Padahal itu kalau belum kita hitung, belum dari dana kampanye dari kandidat-kandidat. Ada daerah itu yang punya 2-3 kandidat. Tentunya ini memakan ratusan triliun rupiah hanya untuk sebuah demokrasi yang memang tidak sesuai dengan nilai-nilai luhur bangsa dan negara ini. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air, khususnya mungkin di legislatif, kita bersyukur dalam beberapa hari terakhir ini sudah ada sinyal untuk para pembesar-pembesar ini untuk merevisi lah, mengevaluasi tentang sistem demokrasi pemilihan langsung ini. Karena bukan hanya itu dampaknya, kita melihat dampak krisis pertikaian antara sesama warga yang beda pilihan. Dan kita lihat juga bagaimana pemilihan langsung ya sejak 2014 yang kita ketahui banyak intrik-intrik antara dua kubu ya, waktu itu antara kubu Pak Jokowi dengan kubu Pak Prabowo, yang sampai hari ini juga masih muncul
ya kata dalam tanda petik lah dendam para pendukung-pendukung yang tidak mendukung Pak Jokowi itu sampai hari ini juga masih kita lihat di masyarakat berseberangan. Jadi alangkah naifnya kita sudah menghabiskan dana ratusan triliun, kemudian rakyat kita juga terpecah belah, dan belum tentu juga pemimpin yang kita pilih itu di daerah-daerah adalah pemimpin-pemimpin yang adil, yang bijaksana, yang memang sesuai dengan uh, konsepsi-konsepsi Islam dan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh sebab itu, sekali lagi, saya dan kita semua, saya berharap ya sistem demokrasi ini kita kembalikanlah kepada sistem Pancasila yang uh, mengamanahkan bahwa sistem kita itu adalah sistem perwakilan. Namun juga perlu kita sampaikan juga bahwa di MPR itu sebagai lembaga tertinggi nanti kalau misalnya dikembalikan sebagai lembaga tertinggi negara juga perlu ada di sana utusan-utusan perwakilan. Sehingga mungkin nanti para tokoh-tokoh bangsa ini, ya tokoh ormas, tokoh agama, tokoh pergerakan misalnya, tidak perlu lagi eh, ikut pemilihan pileg langsung di daerah untuk duduk mewakili aspirasi jamaah atau kelompoknya. Karena kita ketahui mereka ini adalah orang-orang yang sudah punya pengikut. Nah, misalnya pimpinan-pimpinan Ormas, Muhammadiyah, misalnya NU, Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Al-Khairat di Sulawesi sana, dan banyak lagi ormas-ormas itu yang punya basis massa. Tetapi pemimpin-pemimpinnya barangkali merasa risih ya kalau misalnya ikut partai politik kembali untuk menjadi wakil-wakil dari konstituen mereka untuk duduk di MPR sana. Jadi konsep-konsep apa yang dikonsepkan oleh para pendiri bangsa ini tentang adanya utusan-utusan daerah, utusan golongan, utusan uh, TNI Polri di MPR itu agak sangat sangat memang sudah sempurna. Hanya saja mungkin karena kita latah mungkin uh, tahun 2000 bagaimana juga yang waktu itu sebagai ketua MPR-nya Bapak Amin Rais juga sudah menyatakan bahwa kekeliruannya terhadap sistem demokrasi kita yang hari ini amburadul. Semoga saja ada perubahan terhadap demokrasi kita ini untuk kembali kepada khitoh atau garis yang digariskan oleh para pendiri bangsa. Ansrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.